Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini IHSG-nya masih belum mampu lewatin resistan teman-teman, closing-nya di bawah turun. Dan banyak saham-saham juga akhirnya closing turun ya teman-teman. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, belum mampu ngelewatin resistan, ya, belum mampu ngelewatin resistan. IHSG-nya akhirnya closing turun. Dan di sesi 2 itu saya lihat mulai banyak saham-saham yang akhirnya dibawa turun. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan lihat dulu pergerakan dari IHSG. Ini adalah seperti ini. Kalau kita lihat, pergerakan dari IHSG ini adalah masih sama atau DRS atau dalam rentang yang sama dengan kemarin ya teman-teman. Di mana resistannya masih di sekitar 6725 ya. Untuk support kita lihat itu ada di 6630, itu adalah close kemarin. Terus kemudian di 6606 atau 6610 itu adalah lowest-nya kemarin, dan kalau kita cari lagi di bawahnya itu ada ya kisaran 6600, kemudian 6660-an di sini. Dan kalau kita cari lagi ke bawah ada di sekitar 6510-an. Itu adalah support dari IHSG. Secara umum gerakannya sama, rentangnya sama, walaupun kemarin naik, walaupun hari ini sempat lebih tinggi tarikannya dari high-nya kemarin. Ya, namun mungkin karena hari ini hari Jumat teman-teman, jadi orang males positioning. Oke, kita lihat dulu untuk saham penggerak indeks ya, saham penggerak indeks. Tadi memang awal-awal itu big cap banking itu pada bergerak teman-teman, pada bergerak. Namun demikian closingnya turun, big cap banking tadi pada bergerak, terus juga demikian sebenarnya GoTo itu tadi juga tinggi juga ya, di 336, 332, 336. GoTo itu sempat tinggi ya, kita tengok dulu di sini. GoTo itu dia sempat tinggi. Oke, nah GoTo ya segini. GoTo sempat ketemu resistan yang kemarin. Namun demikian terus turun. Nah, kita lihat dalam chart menit nih bahwa kita bisa lihat bahwa memang awalnya GoTo itu di 336, nothing problem, nggak ada masalah sama sekali. Terus berjalannya waktu, beberapa saham mix pergerakannya, big cap banking pada ditarik, ya kita cek dulu. BBRI, nah kita lihat kan BBRI masih cukup stabil, kemudian BMRI. Nah BMRI kan ditarik turun ya teman-teman, terus BBCA kita cek. BBCA juga tarikannya adalah turun di closing. Ini yang membuat yang mana pagi awalnya adalah marketnya itu moodnya bagus teman-teman. Terus karena big cap banking turun, GoTo juga turun, moodnya nggak bagus, orang-orang pada take profit. Hari ini untuk indeksnya teman-teman, untuk indeksnya itu dijagain oleh apa? Oleh Telkom ya. Kemudian ini BRI juga sedikit sih, Telkom, terus kemudian Arto ya, TPIA. Tadi sebenarnya sih beberapa saham ini oke teman-teman ya. Kalau teman-teman yang bisa ngelihat dari pagi itu, apalagi saya kan di depan komputer terus hari ini, bisa ngelihat sebenarnya moodnya itu terbangun dengan bagus. Tapi ketika ya mulai beberapa saham turun, Telkom juga turun, tadi kan sempat di 4210, ya terus moodnya kan mulai berubah semuanya, ya auranya adalah Jumat pada take profit semuanya. Seperti itu kondisi dari market hari ini. Telkom saya sempat masuk, ya pertimbangan saya adalah Telkom sudah berada di support, dan hari ini ketika GoTo-nya cenderung nggak kuat, saya rasa memang harus ada balancing. Kalau balancing dari big cap banking kayaknya nggak mungkin, jadi kemungkinan balancingnya adalah kalau nggak Arto, Indofood, maksud saya consumer, ya Astra. Tapi Astra kan merah, big cap banking merah, jadi big cap banking kayaknya nggak mungkin untuk ditarik kenceng ya, karena masih terkait dengan inflasi berita-berita yang kemarin.
Sehingga ketika GoTo turun harus ada yang menjaga indeks, yaitu di sini saya lihat adalah Telkom dan Arto. Saya sempat masuk Telkom memang teman-teman, tapi Telkom terus sebenarnya gerakannya lincah hari ini, tapi terus pada banyak yang take profit, dan saya juga berpikir bahwa Telkom ini kan akhir-akhir ini pergerakannya naik turun cukup sering. Ya memang dia adalah termasuk saham yang menggerakkan indeks ya teman-teman. Sehingga sangat mungkin seperti yang terjadi sebelumnya ketika ketemu resistan Telkom balik arah. Dan hari ini teman-teman Telkom juga sudah hampir sentuh di 4230 di mana itu adalah resistan balik arah juga. Selain itu juga hari ini itu krusial bagi Telkom karena dia ketemu di MA 200 which is itu adalah perbatasan antara bull area yang di depan dan bear area yang di bawah MA 200. Untuk Telkom saat ini saya anggap masih perlu konfirmasi hari Senin teman-teman. Harus di atas 4150 dan bagusnya lagi Telkom harus di atas 4230. Sementara targetnya di 4350-an untuk Telkom. Dan saya rasa untuk ini masih cukup bagus peluangnya karena indeks ini Telkom ini nggak kepengaruh kondisi pandemik ini, justru orang dengan perkembangan teknologi, dengan berkembangnya ekonomi digital, online seperti itu. Bidang telekomunikasi, bidang usaha telekomunikasi ini adalah bidang usaha yang dibutuhkan. Jadi seperti itu adalah untuk pergerakan indeks ya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi bursa regional teman-teman. Bursa regional kalau kita lihat tadi malam ya nggak menakutkan ya. Ini Dow Jones, Nasdaq ini mix merah tipis, hijaunya tipis. Hang Sengnya turun, Asianya jelek ya teman-teman. Hang Seng 2,1 turun, Shanghai-nya 1,6. Nah Eropanya ini tanggal 15 ya saya refresh. Ini Eropanya naik ya. Kita cek dulu nanti ke sini. Kalau Dow Food-nya sih oke, nggak ada masalah di sini. Terus kita cek dulu di sini teman-teman ya, di Dow Jones di sini. Nah ini tadi malam Dow Jones hijau, kemudian Nasdaq juga hijau, SP 500. Nah ini kita lihat untuk Hang Sengnya kan turun. Nikkei-nya berapa ini? 26788 kita cek. Nikkei itu 26788 betul ya. Terus kemudian kita cek untuk Eropanya hijau ya, memang Eropanya hijau sesuai ini tadi. Baik teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk harga komoditas ya. Kita awali dari crude oil. Kita bisa ngelihat untuk harga crude oil kemarin kan sampai di 95. Ini sudah naik lagi di kisaran 97 ya teman-teman, 97. Natural gasnya kemarin masih cenderung naik dan ini sudah mulai turun seperti itu. Nah, kalau coal teman-teman, kemarin sempat tertinggi dari nilai sebelumnya di sekitar 430-an. Namun demikian ini udah turun ya sekitar 415. Namun secara harga masih tinggi. Untuk emasnya dia turun ini di 1706 per troy ounce. CPO masih cenderung turun ya, jauh nih CPO turunnya teman-teman. Dari kemarin kita nggak ekspor itu di sekitar 6.500, ini sudah 3.500-an ya, udah turun 3.000. Kemudian untuk komoditi apa ya, kita cek dulu nikel atau metal. Permetalan masih turun ya teman-teman, jadi saham-saham metal juga masih terpengaruh dari turunnya harga ini ya, harga komoditas metal ini. Oke, baik teman-teman. Berikutnya kita tengok dulu yang hari ini bergerak itu sektor apa aja ya. Sektor apa aja yang hari ini bergerak. Jadi saya cek-cek dulu, saya hapus dulu di sini teman-teman. Ini memang sebenarnya lebih tepat kalau nyarinya real time, tapi nggak apa-apa per closing ini teman-teman. Kita lihat ya, kita kecilin dulu bahwa hari ini mostly dominasinya adalah pada turun ya teman-teman. Pada turun, yang naik ini ada beberapa sih, cuman kecil-kecil, terutama ini adalah finance ya, kemudian DBX, papan pengembangan ya. Kalau yang turun paling banyak adalah energi, sektor energi, kemudian IDX value 30. Kita coba tengok yang naik ya, yang naik itu
ada papan pengembangan ya, DBX atau papan pengembangan. Kita lihat yang papan pengembangan itu, ini sahamnya nggak begitu kenal kita, nggak begitu kenal, saya skip aja. Kemudian finance, kita tengok dulu ya. Untuk finance itu ada agro. Agro memang hari ini bergerak, Arto juga teman-teman, Arto ya. Agro ini saya hari ini masuk lagi dan sifatnya masih trading, udah sekitar 3 kali saya trading agro. Arto hari ini saya trading dan masuknya adalah kemarin, teman-teman masih ingat ya, 8675, dan saya kemarin hanya mensimulasikan masuk jual di mulai di atas 9050 sampai 9250. Kemudian lainnya ini adalah bank-bank digital, termasuk juga ini adalah BK Banking BRI ya, BK Banking BRI. Memang dia cukup tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian ada ESGL ini apa nih? SGL ini ada SCMA ya, Bevin. Nah, SCMA ini kan kemarin sempat turun dalam ya, teman-teman. Bevin ini secara pergerakan memang menarik. Terus ASA juga, dan Telkom. Telkom tadi udah saya bahas ya, Telkomnya. Mapil PPF, Excel, sektor telekomunikasi. Saya ngambil Telkom ya teman-teman, nggak ngambil Excel karena saya lihat yang chartnya udah bisa lewat resisten adalah Telkom. Kemudian apalagi kita coba lihat lagi. Yang lainnya sih nggak perlu ya. Coba kita tengok dulu sektor yang paling dalam, sektor energi itu apa saja sih sahamnya yang turun dalam. Nah ini ada sektor ini teman-teman, ada ADMR, Adaro ya, Akra juga masih turun, dan kalau teman-teman lihat Harum juga masih turun. Kemudian dilanjutkan sektor IDX Value 30, itu saham yang banyak turun sama Adaro, Saratoga, Indo Tambang Raya. Hari ini saham-saham energi, batubara pada turun ya teman-teman, padahal batubaranya sebenarnya hitungan juga masih mahal ya. Batubara masih di 420-an kan. Baru turun sedikit aja sahamnya juga udah turun. Nah, di sini pokoknya ini hari ini banyak nih saham-saham yang turun ya, sesuai judul, tidak mampu lewatin resisten, ISG turun, banyak saham yang turun seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi adalah sekilas-sekilas tentang sektor-sektor, apa maksud saya, indeks-indeks yang bergerak. Coba kita lihat sekarang kondisi sektor hari ini nih seperti apa sih? Seperti itu. Kondisi sektor hari ini, coba ya saya lihat catatannya saya dulu. Saya tadi ada trading di 3 saham ya teman-teman, sekitar 3 saham. Nah, oke teman-teman, kita lihat dulu untuk bahasan sekarang adalah sektor banking. Sektor banking ini daily betul. Ya ini BNI masih belum mampu naik ya teman-teman. Kemarin memang ada sinyal. Namun demikian hari ini juga masih lemah BNI-nya. Masih belum mampu lewatin hike-nya kemarin. Bank Mandiri ini malah dibawa turun, shooting star seperti ini teman-teman ya. Jadi masih cukup berat lah untuk perbankan ya. BRI-nya ini yang beda cerita. Ini justru dia naik ya. Naik sekitar 1%. Kemudian untuk BCA-nya juga masih di bawah, di support ya teman-teman, di 7.000. Nah ini cukup penting juga teman-teman, karena BCA ini kan sebenarnya tetap ada target di 68, which is itu adalah target karena dia break dari 38 retracement. BTN di dasar. Nah teman-teman, ini yang bisa teman-teman perhatikan, ini cukup ngeyel ya pergerakannya. Bank Danamon sebenarnya kemarin juga sudah saya singgung, ini barang kemarin lari, saya nggak sempat masuk, tapi shooting star, dan hari ini ternyata mencoba masuk. Makanya yang sering saya sampaikan, kalau teman-teman ngelihat satu barang yang lari ke atas, tapi besoknya take profit, lihat dulu bentuknya di sini. Oh, di sini ada sempat tinggi. Ini kemungkinan orang yang nyangkut di sini akan keluar dulu. Ketika keluar, maka terjadi shooting star. Tapi teman-teman mesti ngecek besoknya itu apakah digas lagi atau enggak. Kalau orang yang keluar misalkan orang yang keluar itu per closing ya, dia keluar. Nah nanti besoknya kalau misalkan orang yang keluar itu udah habis, nggak buang barang lagi, itu saham bisa naik. Seperti Bank Danamon ini kemungkinan. Kalau yang niaga nih tetap aja nggak ada perubahan, BJTM,
BJBR juga tetap aja. Nah, kemudian Arto ya teman-teman. Arto, ini Bank Digital Arto. Pak, kenapa kemarin masuk Arto? Alasan saya masuk Arto karena ini, peta ini. Di mana sekitar 87 ini trigger saya udah nyala untuk Arto. Jadi saya masuk sampai mulai dari 88 sampai 8675 teman-teman. Saya masuk Arto dan kemudian mulai saya buang di atas 9075-an sampai 9250 ya. Jadi alasan saya itu pokoknya Arto itu masih sideways, masih bergerak rentang seperti biasa. Jadi Arto adalah my everyday trading ya teman-teman. Kemudian hari ini BBYB teman-teman. BBYB itu sebenarnya kemarin naik, terus konsolidasi sebentar baru naik lagi. Tapi saya nggak punya barangnya ya teman-teman. Saya nggak punya barangnya, nggak apa-apa. Tapi saya coba analisa aja. Saya coba lihat dulu analisa BBYB itu seperti apa. Kita lihat dari chart yang lebih besar ya. Kita lihat dari chart yang lebih besar, ini adalah dalam tren naik ini BBYB udah breakdown ya. Dia untuk BBYB ini break dari 38 retracement di sini sehingga dia ada target ke 61. Sudah nyampe sih sebenarnya, tapi overshoot sedikit. Dan sekarang baru berada di atas 61,8 retracement lagi. Kalau misalkan dia bisa mantul dari 61, target sementara dia ke 1900 ya, teman-teman. BBYB, kemudian BBHI masih belum. Nah, teman-teman, untuk bank digital yang saya mulai aktif trading lagi adalah Agro ya. Agro ini sejak dia bergerak ini saya udah 3 kali trading teman-teman. 3 kali trading, dimana yang pertama adalah keluar lagi karena saya kena stop loss di candle ini. Baru kemudian kemarin saya masuk 5 kali lebih besar dan hari ini saya juga trading lagi teman-teman dengan rentang yang sama ya. Seperti itu. Untuk Breeze ini juga mulai bagus chartnya, jadi Agro sama Breeze teman-teman bisa pantau lagi. Kemudian lainnya sih belum ada ya teman-teman. Lainnya belum ada. Oh ya, ini Bevin. Bevin kan sebenarnya kemarin saya sampaikan bahwa ini barang ketemu resistan. Nah, ketika ketemu resistan itu ada 2 kemungkinan teman-teman. Apa dia kemungkinan akan balik atau dia kemungkinan akan naik lagi seperti itu. Tergantung dorongannya gimana. Nah, ini volumenya ternyata cukup ada, teman-teman. Cukup ada ya. Jadi kalau memang teman-teman tertarik ke satu barang, itu jangan lengah. Kita pantau terus pergerakannya seperti itu. Kemudian yang lainnya sih belum ada. Saya skip aja dulu. Kemudian untuk Astra, hari ini pergerakannya tetap aja ya teman-teman, nggak ada yang signifikan. Ini United Tractor aja, dia ada take profit karena memang kemarin dia ketemu di 50 retracement. Kemudian untuk consumer, ini Garuda Food. Hari ini dia break resistan, melewati 50 retracement ya. Untuk pembelian baru sih sepertinya kurang tepat karena ini udah ngelewatin 50 retracement. Mayora retracement ya, terus kemudian yang lainnya sih nggak ada perubahan. Garuda Unilever juga nggak ada perubahan. Ino juga masih di dasar ya teman-teman. ICPB ini mirip dengan Unilever ya. Agak susah sih dapat barang ini murah gitu teman-teman. Oke, kemudian yang lainnya saya rasa sih nggak ada ya. Nah, kemudian sektor energi ini Elsa masih mencari supportnya ya. Medco juga, perusahaan gas juga, dan untuk akranya juga retracement walaupun mulai ada perlawanan ya. Dia closingnya tepat di bawah 38,2 retracement teman-teman. Hati-hati targetnya bisa ke 970 ya. Nah, kemudian untuk harga sawit kan masih meluncur turun teman-teman. Jadi saham-saham sawit juga masih belum menarik. Ini memang hanya yang spesial, hanya SSMS saja ya. Kalau yang lainnya sih belum, masih pada di support semuanya harganya, dan candle-candlenya juga masih kuat turunnya ya. Kemudian saham terkait batubara teman-teman, sekali lagi teman-teman, untuk pandangan saya untuk komoditas adalah saya itu nggak terlalu mengutamakan harus trading di saham komoditas, karena alasan saya adalah
bahwa komoditas ini harganya kan terpengaruh oleh suplai. Suplainya lancar nggak? Suplainya keganggu nggak? Ada yang ngeganggu suplainya nggak? Seperti itu. Kemudian tergantung permintaan. Permintaannya tinggi nggak? Kalau ekonomi tumbuh, permintaan tinggi. Kalau slowdown ekonomi, beritanya kita sering melihat terjadi slowdown ekonomi. Jadi kemungkinan permintaan juga turun ya. Terus kemudian masih hangat ada inflasi. Inflasi eh, kaitannya adalah obatnya bisa naiknya suku bunga kan bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi ya. Sekali lagi hubungannya ke yang tadi itu. Jadi untuk sementara saham-saham komoditas saya memang sangat berhati-hati, terutama yang pergerakannya lincah ya. Seperti Indo Tambang Raya saya masih cukup oke, tapi asal di support ya. Ini pun juga untuk hari ini Indo Tambang Raya juga terkoreksi. Adaro juga terkoreksi, jadi coba kita tunggu nanti di 2650 Adaro. PTBA juga sama terkoreksi. PTBA ini modelnya seperti Indo Tambang Raya ya teman-teman. Jadi sudah tahu lah kira-kira supportnya di mana. Supportnya adalah di garis-garis itu teman-teman. Terus kemudian kita bawa turun dulu. KKGI terkoreksi juga. United terkoreksi. Nah ini Indika. Indika volatilitasnya tinggi ya teman-teman. Tapi coba nanti kita lihat di area-area sini lah. Ini kan ada area support ya. Kira-kira seperti itu. Saham yang turun tidak akan turun terus, tapi kalau misalkan mulai ada perlawanan, boleh kita perhatikan ya teman-teman. Petrosi juga sama, masih cenderung turun semua. Doit sama Indi bentuknya mirip ya. Jadi kalau teman-teman peminat Doit, nah kita tunggu dulu. Kira-kira di sini dia aman nggak nanti. Nah ini yang hari ini berbeda pergerakannya. Kalau teman-teman masih ingat, sering juga saya sebut bahwa MBSS ini memiliki pergerakan yang berbeda dengan saham-saham yang lainnya ya teman-teman. Coba. Oke, nggak ada. Saya skip aja. Nah, kemudian saham permetalan, DMR masih mencari support lagi. Memang saat ini cenderung susah untuk trading saham-saham ya teman-teman. Terutama di komoditas metal ini masih cenderung turun. Antam juga masih cenderung turun. Inco masih cenderung turun. Pokoknya hati-hati. MDKA saja kemarin saya lepas di 35. Kan kemarin ada tarikan ya teman-teman. Itu 3590 tuh saya buang di 3 berapa gitu, 35 berapa. Jadi saya udah nggak punya. Sementara MDKA nanti akan saya buyback lagi lah di bawah seperti itu. Pokoknya intinya saat ini saya trading terus teman-teman. Karena trading itu sifatnya cepat, jadi kalau pergerakannya ada sedikit yang nggak enak, saya udah buang biasanya. Kemudian Telkom teman-teman, boleh dibilang sebenarnya saya jarang trading di Telkom, tapi hari ini saya coba masuk karena dia break dari resistan teman-teman ya. Kalau yang bertanya, Pak, Telkom sebaiknya dilepas di berapa? Telkom ini sebenarnya menurut pengamatan saya, teman-teman, ini adalah saham penggerak indeks. Jadi dia bisa digunakan untuk mengangkat indeks ya. Dia bisa juga dipakai untuk menurunkan indeks ya. Tetapi selain Telkom juga ada Arto, GoTo, Consumer seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya sifatnya sih di Telkom ini saya juga trading. Dan saya masuknya di Telkom ini biasanya adalah ketika indeks perlu dijaga atau istilahnya ada yang harus menjaga indeks ketika kondisi market lagi nggak bagus atau apa, atau mungkin pada naik semua, mungkin istilahnya perlu untuk balancing indeks lah seperti itu. Ya ini sedikit bandarmologi jalanan ya teman-teman. Jadi ini hasil pengamatan saya. Jadi di dalam saham penggerak indeks itu nggak mungkin semuanya akan bergerak bareng. Kalau bergerak bareng, naik bareng, turun bareng, wow, naiknya tinggi banget, turunnya dalam banget seperti itu. Jadi tetap ada yang di maintain, diatur seperti itu. Dan ini adalah ilmu jalanan, sekali lagi teman-teman nggak dapat kecuali teman-teman mau belajar seperti saya mengamati pergerakan. Walaupun mungkin itu sangat-sangat dinamis, tetapi sedikit banyak membantu saya ya teman-teman. Jadi alasan saya masuk Telkom ya karena saham lain banyak yang turun. Kemungkinan ditarik kalau nggak GoTo, Arto, Telkom, ya seperti itu. Kemudian ya alasan saya juga hari ini Telkom bergerak, tetapi saya kenapa nggak ngambil ISAT sama Excel? Karena padahal ISAT sama Excel di bawah. Ya memang secara chart kalau dagingnya ya lebih daging Excel ya teman-teman. Tetapi Excel sama ISAT ini kan jauh di bawah 20 penggerak indeks.
Jadi di sini patokan saya tentu saya akan mengambil penggerak indeks dulu. Kenapa? Karena penggerak indeks ini lebih disukai oleh para big fund, para fund manager. Di mana fund manager kalau beli besar, volumenya besar. Ya, bukan yang volumenya kecil-kecil, karena pergerakan saham itu bahan bakarnya tuh volume. Jadi kalau volumenya gede ya udah ikutin aja. Kalau volume turun gede jangan diikutin, cut loss. Tapi kalau volume naik tinggi, ikutin. Seperti itu. Jadi itu pertimbangan saya ya teman-teman. Kenapa nggak mengambil ISAT atau Excel ya? Karena Telkom break resist dan ini adalah saham yang menggerakkan indeks. Tentu disukai oleh para fund manager. Harus punya mereka. Seperti itu. Kemudian TBIG. Teman-teman TBIG hari ini break ya. Hari ini break. Kalau teman-teman bisa ngelihat TBIG ini sebenarnya di sini ini kan ada 50 retracement nih. Di sini ada 50 retracement dan sebelumnya 3000 itu adalah 61,8. 61,8 itu juga resistan, hari ini break. Cuman ya kalau saya cukup hati-hati pergerakannya, coba kita lihat dulu. Nah, dia memang berada di istilahnya area-area cukup puncak gitu ya, teman-teman. Jadi mesti hati-hati. Ini seperti triangle, ketika harganya mendekati ujungnya kan cenderung sempit pergerakannya ya. Jadi mesti teman-teman atur sendirilah seperti itu. Kemudian saham-saham terkait minyak, ini ada BRPT, masih ketemu resistan di ini krusial juga di 50 retracement. Kemudian ESA masih dalam rentang yang sama ya teman-teman. Nah TPIA ya teman-teman, TPIA udah lama lah saya bahas. Ini TPIA udah masuk ke 50 retracement ya. Jadi ya bagus sih, dia bisa di atas targetnya. Bisa di atas targetnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini juga sebenarnya udah di separuh pergerakannya sih, teman-teman. Cuman saya ini kalau ngelihat TPIA ini, teman-teman, ini ya walaupun kalau naik ya naik terus, tapi saya rasa sih ini barang tetap akan ada take profitnya. Ini kuncinya breaknya di sini ya, teman-teman, 97. Kalau nyampe ya kemungkinan dia masih naik, tetapi sekali lagi ini polanya dia juga agak beda dengan saham lain. Naik, nggak pernah turun begitu sampai puncak, turun, nggak pernah naik, tapi agak lama, seperti itu ya. Kemudian saya satukan konstruksi. Saham konstruksi masih di bawah ya teman-teman, di dasar semuanya, jadi masih belum. Saham-saham properti ini juga masih di dasar, masih tembus resistan, nggak ada yang menarik sih. Kemudian jalan tol, kita tengok dulu jalan tol naik sehari turun sehari. Kemudian semen. Semen kemarin ada yang bagus, nah hari ini Indo Semen digas ya, terus turun. SMGR, nah ini yang kemarin kenceng, SMCB akhirnya juga terkoreksi. Terkoreksinya di mana? Hampir di 78,6 retracement terkoreksi. Sehingga supportnya sekarang di 50 retracement di 1660. Kemudian saham-saham terkait media ini hari ini ACMA break ya. Ini teman-teman perhatikan, walaupun dia break tapi resistannya masih banyak ya, resistannya masih banyak. Setiap kenaikan dia sangat mungkin dilawan oleh resist volume, yaitu orang-orang yang nyangkut di posisi atas. Tetapi sekali lagi kalau misalkan ada yang nge-sell atau ngebuang itu terus sahamnya turun, terutama pas closing ya teman-teman. Pas closing ada yang jual, itu pasti turun kan gitu. Kita lihat besoknya itu, maksud saya beberapa menit sebelum closing kalau ada yang guyur banyak turun, tapi sebenarnya average price-nya masih di atas. Nah itu biasanya besoknya itu masih naik. Nah MTK ini juga sudah mulai ada geliat lagi, kuncinya MTK adalah di 1740, 1780. MNCN masih cenderung turun. Kemudian kumpulan saham-saham yang biasa saya pantau masih pada turun nih teman-teman, nggak ada yang menarik. Ini ada sih kecuali IMJS. Dia naik tapi ini juga masih sama, resistannya masih banyak ya. Ini sekedar tradingan aja dan seperti itu. Nah ASA ya teman-teman, ASA kan saya bahas di channel juga bahwa setelah ketemu resistan di 1638, resistan pertama dia konsolidasi. Dan hari ini sebenarnya cantik ya, dia sampai 1780. ASA barang tradingan saya.
Era juga masih belum. MTK, Same kita tengok dulu. Same sedikit ada upside, cuman ini akhir-akhir ini agak malu-malu kucing. Cuman kalau kita lihat ini sepertinya dia sudah mulai berada di harga-harga yang agak atas. Nah, seperti ini. Weekly-nya udah cantik sih di weekly-nya. Weekly-nya Same cukup cantik ya. Silakan dicatat. Kemudian apalagi saham grup Sinarmas masih belum. Ini balik arah lagi INKP. Grup Lipo masih belum ya. Gerakannya tipis banget kecuali LPPF ya. LPCK ya, LPCK, LPPF. Saham ayam. Waduh, saham ayam balik arah lagi teman-teman. Inilah saya nggak sukanya di saham ayam ini adalah agak susah ya teman-teman. Sehari naik, sehari turun ya. Akhirnya saya nggak pernah trading saham ayam. Kok dibahas Pak? Karena banyak yang nanya kayak gitu. Kalau saya udah nggak pernah trading saham ayam. Saham farmasi KF setelah kemarin istirahat hari ini lanjut naik. Tapi beranikah teman-teman trading? Saya udah jarang trading KF teman. Ya, saya udah jarang trading KF. Market cap-nya sih tinggi, lebih gede daripada Adhikar ya. Ya. KF. Nah, pokoknya saya udah jarang sih trading ini. Feel-nya udah beda, udah nggak dapat feel-nya lagi. Kemudian AGII, nah ini AGII kemarin ini bentuknya adalah ini bentuknya apa ya? Bentuknya triangle, seperti symmetric triangle, sentuh atas turun. Jadi kalau barang-barang yang ngebentuk symmetric triangle, teman-teman ini harus waspada. Karena ketika ketemu resistan nggak kuat, ini kan artinya sebenarnya dia ngebentuk lower high. Lower high ini teman-teman harus waspada. Walaupun di bawahnya nanti dia bisa ngebentuk higher low. Jadi makin ke dekat, ini resistannya, support resistnya makin deket. Konsolidasi, dia harus memutuskan naik atau turun. Tergantung, kalau dia simetrik, kemungkinan naik turunnya sama. Kalau ascending, kemungkinan naiknya lebih tinggi. Kalau descending, kemungkinan turunnya lebih besar. Kalau INAF KF, kira ini ada pantulan. Ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman bahwa ini hari Jumat. Belum mampu lewatin resistan, saham-saham sesi 2 banyak yang turun, banyak saham yang turun. Intinya sebenarnya masih bisa bagi teman-teman untuk mendapatkan profit asalkan jangan greedy ya. Karena namanya trader itu kadang kalau dapatnya sedikit nggak mau seperti itu. Nah, kalau marketnya lagi ngebul habis-habisan ya nggak apa-apa. Kalau marketnya lagi seperti ini, trading dan take profit. Jangan lupa ya teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semua.